Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku sekalian? Bagaimana kabar Bapak, Ibu, saudara-saudara seimanku sekalian? Ingatlah, apa yang kau lalui sekarang itu sungguh berarti bagi dirimu sendiri. Karena hakikat manusia diciptakan ada tujuan tertentu yang harus kalian tuntaskan sebelum kalian meninggal. Saya, Axel Christian Limau, siswa sekolah menengah pertama yang masih orang sering bilang, aku masih terlalu kecil. Aku masih belum cukup umur untuk melalui semua kisah yang kujalani sampai hari ini. Saya membuat video ini bertujuan untuk menguatkan teman-teman semua di dalam iman yang teman-teman empuh sekarang, yaitu iman Islam. Video ini saya unggah tidak bermaksud untuk menyinggung dan merendahkan agama yang lain, tidak juga merendahkan suku dan ras dari teman-temanku sekalian. Namun video ini saya unggah untuk menguatkan iman teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa melalui kehidupan yang berat ini di akhir zaman ini. Maka dari itu saya berpesan pada teman-teman sekalian untuk tetap menjaga iman dan tetap menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, agar hidayah iman Islam ini kita tuntaskan hingga finish terakhir kita di liang lahat. Baiklah, saya akan memulai menceritakan hal-hal mengenai apa yang saya lalui, dan teman-teman boleh menyimaknya. Kisah dimulai ketika saya belum lahir. Iya, saya belum lahir. Kisah dimulai ketika saya mengagumi satu orang wanita. Dia sangat cantik. Dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang cerdas serta pintar dalam agamanya. Ya, perlu teman-teman ketahui, orang yang saya ceritakan tadi ialah ibu saya sendiri. Ibu saya lahir pada tanggal 17 Agustus 1982 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sering orang bilang, yaitu tempatnya para santri. Ya, benar. Dulu ibu saya seringkali dekat dengan para kiai, dengan para nyai, sehingga seringkali mendapatkan pujian dari anggota keluarga maupun dari orang-orang warga kalayak desa, yaitu sangat bijaknya mengenai ilmu Al-Qur'annya yang ia miliki. Ibu saya juga tidak bisa dianggap remeh, karena ibu saya sangat cerdas mengenai Al-Quran, yang hingga detik ini Pak D saya hingga keluarga di desa saya tetap menjunjung tinggi dan tetap memuji bahwa ibu saya itu tetap bukan sembarang orang, dan ibu saya adalah orang yang selalu menjadi pintar di bidangnya. Singkat cerita, saya hingga hari ini tetap menyayangi ibu saya. Saya pada hari ini juga tetap menyayangi ibu saya.
Yang tanpa teman-teman ketahui, saya terkadang merasa bingung terhadap apa yang disampaikan oleh ibu saya. Ketika saya diantarkan, ketika saya dijemput oleh ibu saya, ketika saya masih di bangku sekolah dasar, ketika saya pulang, saya seringkali menceritakan kegiatan-kegiatan saya yang ada di sekolah dasar tersebut. "Mah, hari ini aku mendapatkan ujian seperti ini. Teman-temanku yang Islam lain membuat kaligrafi loh, Ma. Kaligrafi itu sulit gak sih, Ma?" Ibu saya menjawab, "Oh, membuat kaligrafi. Bentuknya apa? Tulisannya seperti apa? Apakah menggunakan Arab gundul, Arab pegon, atau semacamnya?" Di situ saya cukup bingung mengenai hal-hal yang dikatakan oleh ibu saya tersebut, karena saya tidak mengerti apa yang ibu saya sampaikan. Apa itu Arab pegon? Apa itu Arab gundul? Sehingga saya mungkin cukup spektakuler dan cukup membuat saya ingin tahu lebih dalam lagi mengenai latar belakang ibu saya ini. Ya, tak cukup hanya di situ saja. Di waktu saya masih di sekolah dasar, ibu saya memomong, mengasuh anak dari tetangga, yang dimana anak dari tetangga tersebut masih menempuh jalur yaitu mempelajari bahasa Arab. Kalau orang Indonesia umumnya bilang Iqra. Di situ saya tidak masalah ketika ibu saya mengantarkan momongannya tersebut ke masjid. Namun hal yang membuat saya kagum lagi ketika ibu saya mengajari anak tersebut untuk membaca Iqra dan membaca Al-Quran. Di situ saya sangat-sangat kaget, teman-teman sekalian, karena hal yang mungkin disampaikan dari ibu saya tersebut juga saya tidak bisa anggap itu salah, karena juga apa yang disampaikan oleh ibu saya itu benar adanya, sehingga yang membuat saya itu sangat-sangat kagum. Tak hanya di situ saja, singkat cerita, ketika saya di kelas 1 sampai kelas 2 bangku sekolah dasar, setiap tahun keluarga kami terus untuk merayakan kebersamaan Idul Fitri di dalam keluarga desa, sehingga kami setiap tahunnya pulang untuk merayakan hal tersebut. Kehangatan pun sangat terasa. Sejak kecil saya sering kali dan saya sangat senang ketika saya mendengarkan azan, apalagi saya mendengarkan takbir dari orang-orang yang sholat tarawih. Benar, ketika sekolah dasar, tepatnya kelas 1 dan kelas 2, ketika saya berada di desa, saya meminta izin pada ibunda saya untuk saya melaksanakan sholat. Benar, saya melaksanakan sholat tarawih, sholat maghrib, sholat isya, dan yang terakhir yaitu sholat id. Ketika itu saya meminta kepada ibunda saya, di waktu itu mungkin Excel tak sholat dulu ya sama teman-teman yang lain, dimana sikap saya masih lugu waktu itu, yang dimana saya terang-terangan ingin sekali dengan semangatnya untuk sholat. Ibunda saya hanya mengizinkan dan hanya berpesan,